belakangnya itu orang-orang hebat semua dan aku pengen banget bekerja sama orang-orang hebat soal latihan, movement, dan ceritanya juga menurut aku sangat kokoh dan bagus dan bisa punya sesuatu yang sangat baru. Jadi aku justru bersyukur bisa. Jadi kalau aku melihat cerita tuh film itu banyak ceritanya. Satu, dua karakternya. Buat aku terus ya, of course kita bekerja sama dengan siapa gitu. Kalau dari awal ketemunya Rockron, aku emang udah pernah kerja sama, bahkan waktu Rockron pertama kali jadi sutradara, dia first filmnya itu aku yang main, judulnya Hat-Trick. Jadi sama Rockron tuh udah cukup lama. Waktu diceritain tentang ini segala macam, aku langsung wah ini menarik banget ya, karena kalau kita ngomong di Indonesia kita belum pernah punya film yang kita ya horor tapi bicaranya dari sisi pandang Katolik, apalagi karakternya Romo Exorcist. Menarik banget sih. Terus kerja sama Jerome dengan aku tuh selalu happy kerja sama orang-orang yang memang punya komitmen untuk bareng-bareng bikin film ini jadi bagus. Termasuk dengan Astrid, temen lama banget, tiba-tiba dia muncul lagi teman film. Dan yang menarik lagi, aku seneng banget bisa main sama Lea, sama Delia, sebelumnya aku belum pernah. Dari mereka justru aku juga banyak input, banyak belajar. Nah itu yang selalu menarik buat aku sebuah produk film, gimana abis syuting film itu kita punya sesuatu yang baru lagi dari proses ini. Ya pasti, jadi kayak banyak belajar hal-hal baru yang akhirnya aku nggak tahu sama sekali. Dari doa-doanya, dari betapa terstrukturnya gereja itu sebetulnya gitu. Jadi aku makin belajar lagi tentang itu. Dan itu sesuatu yang menyenangkan buat aku. Karena mungkin kalau nggak ada film ini, mungkin aku nggak akan belajar sedalam itu. Secara general tahu ya, karena kan maksudnya seperti Rockron, aku juga tumbuh dengan film Exorcist waktu itu yang buat aku tuh film yang kalau di bayangan tuh ini Exorcist tuh sampai kayak begini ya, tapi kan itu kita nggak pernah temuin di film Indonesia, sedangkan di luar memang banyak itu tentang pastor, tentang Exorcist. Nah buat aku ini jadi sesuatu yang sangat menarik banget untuk coba aku selami gitu ya. Terlepas memang aku bukan Katolik, Kristen, Protestan, tapi kan basicnya sama sebenarnya, cuma masalah ritual dan sudut pandang yang mungkin berbeda. Hal ini yang akhirnya membuka aku tentang banyak hal, tentang bahwa kayak exorcism sebenarnya kayak tadi si Astrid bicara atau Robert baru paham juga ternyata 90% itu yang datang tuh nggak semua melulu masalah kemasukan gitu, tapi ternyata it's about mental health. Mana pernah tanya sama Romonya, kenapa sih terlalu banyak banget yang mental health? Lucunya orang di Indonesia terutama ya, nggak tahu juga, mereka itu lebih seneng dibilang kerasukan dibanding kalau dia punya problem mental health. I don't know, mungkin jadi malu atau apa. Nah itu yang ternyata tuh kayak ketemu ngobrol juga sama asistennya biasanya mereka yang interview dulu pasiennya sebelum nyampe ke Romo. Secara sedikit banyak ternyata mereka juga harus ngerti psikologi supaya bisa ngelihat, oh ini ternyata sebenarnya mental health, nggak harus ke exorcism. Karena kalau enggak, bayangin aja yang aktif cuma 2, semuanya exorcism, aku rasa nggak tahu tuh pas Romonya jadi apa gitu sih. Ya. Punya sih, maksudnya mereka dengan doa-doa, ya setiap agama, mau Islam, mau Kristen, Katolik, itu mereka memang punya tata cara untuk mengusir setan lah istilahnya. Cuman memang di Katolik itu ritualnya banyak sekali gitu. Kayak diawali dengan kita harus benar-benar mengaku dosa misalnya. Karena basically pada saat kita mau mengusir setan, kita pun harus bersih dari dosa. Terus bagaimana tata cara penggunaan stola, dapat otoritas dari Tuhan, sehingga otoritas itu juga hadir di kita, sehingga setan itu sendiri juga merasakan otoritasnya kita. Itu yang aku pelajarin dari pastornya. Makanya bukan sekedar baca doanya, tapi benar-benar berasa bagaimana dia punya otoritas terhadap si orang yang mau disembuhkan ini. Sehingga karena kalau aku pelajarin lagi dari yang agama atau kemarin, justru iblis ini kadang-kadang dia masuk. Banyak juga kok pastor-pastor yang berusaha tapi mereka nggak kuat karena mereka masuk mengingatkan kembali dosa lama kita yang pernah terjadi. Jadi itu yang bikin jadi trauma, akhirnya mereka
mundur gitu. Itu sih sebenarnya yang menurut aku ya whatever it is, bahwa kita sebagai yang punya otoritas, mau itu jadi pastor atau manusia, kita tuh yang punya otoritas terhadap makhluk apapun selama kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu bersama kita. Nggak ada karena kita melakukan semuanya nggak sembarangan ya, kita melakukan semua dengan persetujuan, dengan visi, dengan langkah-langkah yang udah kasih tahu seperti itu. Jadi selama berjalan tentunya tidak ada gangguan sama sekali. Dan kita komit, maksudnya ya di lokasi itu kita bercanda, cuman untuk hal-hal yang sifatnya doa apa gitu kita nggak pernah kita bercandain. Nah itu kan gimana pun juga kita respect gitu kan terhadap sesuatu. Simang kita ngobrol ya, Iya. bahwa yang mau tinggi adalah tentang Tuhannya itu sendiri sebenarnya, bukan ya unsur setan of course, tapi bagaimana agama itu yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi kekuatan. Ini yang mungkin agak berbeda dengan film-film horor yang lain. Nggak tahu. Setuju? Ya kita setuju. Kalau kamu percayanya apa? Menurut kamu? Karena aku Katolik, jadi Oh. aku nggak pernah. Ya menurut aku ya kita nggak bisa jawab sih kalau soal itu ya. Maksudnya kayak orang ada yang percaya ini, aku juga nggak ngerti karena aku nggak pernah mendalami dan aku nggak bisa bilang dia salah. Tapi kan kalau kita itu dari point of view gereja Katolik, dan tentu kita percaya bahwa orang-orang Katolik itu bisa berasal setan dan kita berangkatnya dari situ aja. Ada yang ngobrol soal hal-hal lain itu kita nggak bisa tentang, nggak bisa bilang benar, nggak bisa bilang salah sih. Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih kepada Kalau kamu percayanya apa menurut kamu? Karena aku Katolik, jadi Oh. aku nggak pernah. Ya menurut aku ya kita nggak bisa jawab sih kalau soal itu ya. Maksudnya kayak orang ada yang percaya ini, aku juga nggak ngerti karena aku nggak pernah mendalami dan aku nggak bisa bilang dia salah. Tapi kan kalau kita itu dari point of view gereja Katolik, dan tentu kita percaya bahwa orang-orang Katolik itu bisa berasal setan dan kita berangkatnya dari situ aja. Ada yang ngobrol soal hal-hal lain itu kita nggak bisa tentang, nggak bisa bilang benar, nggak bisa bilang salah sih. Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih kepada dimanapun juga kita menyadari bahwa negara ini mayoritas Islam. Of course film-film yang muncul banyak yang muncul dari situ. Jadi bukan masalah kebetulan aja film-film yang muncul. Ya mudah-mudahan ini akan membuka bahwa wawasan baru kita bicara tentang dari sudut pandang agama yang lain yang menurut aku dimanapun itu semua agama itu baik. Nggak ada yang jelek. Cuman memang punya sudut pandang dengan ritualnya sendiri. Cuman pengen, kalau aku lihatnya mungkin bisa jadi ada sebuah wawasan baru. Oh ternyata begini, bukan untuk diselami, tapi paling enggak kita mengetahui itu aja. Aku nggak punya hak untuk bicara itu sih, karena kita cuma bekerja di bidang film yang memang kita berkomit untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan masih challenge. Semuanya challenging, semuanya benar-benar challenging, tapi semuanya juga pas kita lakuinnya sangat seru. Jadi bukan kayak beban, tapi justru challenging, justru challenge yang sangat excited untuk dilalui. Kalau untuk aku pribadi, mungkin kamu sempat melihat ada satu adegan di mana Romo Thomas itu melakukan eksorsis. Itu karena full dengan bahasa Latin yang sesuai, yang sudah disepakati, dan itu menurut aku sangat challenging lagi karena kita harus otoritatif, kita nggak mau menjadi representatif yang salah atau yang Itu sih sama aku dari challenging pada saat kita melakukan adegan exorcism, karena ya itu tadi bagaimana tentang penempatan salib, pemakaian stola, itu urutannya mereka kayak Romo itu sudah sangat menjelaskan sekali bahwa ini nggak boleh miss, karena kita bicara tentang kepastoran yang ya dimanapun menurut aku kalau kita ngomong ritual agama pastinya dijaga banget untuk supaya tidak salah. Kita punya komitmen untuk tidak bercerita soal itu. Ya, karena kan dimanapun juga itu sangat personal ya. Ya, kita cuma bisa cerita memang kita punya experience itu, Ya. tapi whatever it is kita sudah punya komitmen terhadap Romo dan
Biar kita aja yang tahu. Terima kasih ya. Oke, lu ngomong jangan lupa saksikan film Puasa Gelap 3 Oktober bioskop. Gue yang ngomong dong. Enggak, gue bilang 3 Oktober. Jangan lupa saksikan film Puasa Gelap Tanggal 3 Oktober di semua bioskop bioskop. Indonesia. Pokoknya lo datengin tuh semua bioskop. Ya, Terus jangan gampang ya. kan kalau tadi pertanyaannya begitu, ya Benar, nggak mungkin menjamin itu. mungkin ada yang taunya gitu. Benar. Nah, ini kan menambah sebuah wawasan. Kayak nonton Exorcist aja. Oke, ya kan? Bisa Di bioskop. HS. Makasih ya. Iya.